Terima kasih. Baik Yang Mulia, ini di dalam surat dakwaan disebutkan bahwa ada dua posko. Satu posko di apartemen Senayan City, yang di situ disebutkan ada pertemuan pada bulan Januari dengan 513 DPC. Kemudian pada bulan Februari dengan 430 DPC. Dengan segala uraiannya itu. Karena itu berdasarkan keterangan saksi, sesungguhnya tergambar apa yang kami sampaikan dulu ketika eksepsi, bahwa ini adalah cerita dari seseorang yang dikarang-karang. Ya, kalau menanggapi keterangan saksi aja. Oh, keterangan saksi. Kalau secara keseluruhan porsinya di pembelaan. Oh, baik. Saya dari keterangan saksi, saya menyampaikan terima kasih. Makin jelas bahwa dari keterangan saksi tadi tidak mungkin, tidak logis ada pertemuan besar 400-an, 500-an orang di apartemen Senayan City maupun di Ritz-Carlton. Itu yang mulia ya. Terima kasih. Saya terpilih satu pertanyaan. Itu kan yang sewa itu Aan. Dari data yang kami lihat, Aan ini adalah sopirnya Nazarudin. Pertanyaan saya, setelah Aan ini kemudian check-in, nyewa apartemen itu, apakah saudara pernah melihat enggak Nazarudin? Saudara pernah lihat di TV wajahnya Nazarudin? Iya, TV. Pernah enggak saudara atau satpam security saudara melihat orang yang wajahnya kayak di TV yang dikenal dengan Nazarudin itu sering ke situ? Kalau saya tidak, Pak. Tapi kalau security, karena baik lagi itu kan outsource ya, bisa berganti-ganti setiap bulan. Jadi saya tidak tahu. Jadi saudara tidak tahu ya. Di security juga tidak pernah saudara tanya dan atau dia tidak cerita. Iya. Artinya kami sampai nanyakan itu kok banyak kali uangnya sopir gitu. Bisa sewa apartemen 6 bulan, satu bulannya sekitar 40 jutaan tadi gitu. Ini yang agak menggelitik bagi kami. Ataukah pertemuan-pertemuan itu berkali-kali? Makanya tadi saya tanya apakah banyak orang yang datang ke sana setiap hari. Saya juga tidak tahu ya. Nah, belum masuk malah tugas itu. Si ibu ini juga ya, Bu Yasinta juga nggak tahu ya. Karena bagian keuangan, bukan bagian pengawasannya daripada hotel itu ya, bukan security-nya. Jadi hanya masalah ada orang nyewa. Tetapi action daripada penyewaan itu saudara berdua tidak bisa terangkan, ya. Artinya kalau penyewaan ini saya lihat ini saudara ini April, ya, sampai 12 Mei, sambung lagi sampai 26 Mei. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ruang waktu yang itu kaitan sama dakwaannya penuntut umum. Artinya ruangan itu adalah ruangannya Kongres Demokrat. Oleh sebab itu sebetulnya yang kami butuhkan adalah bagaimana kemudian pemanfaatan daripada ruangan itu gitu. Tapi
tapi ibu berdua tidak bisa terangkan itu. Ya, ibu, yang ibu jelas waktu itu belum bertugas. Kalau ibu udah bertugas, tapi tahu enggak? Tidak tahu. Makanya itu yang saya tanya. Mukanya datangnya siapa, punggungnya siapa? Lalu pada saat waktu itu yang memanfaatkan siapa? Ya, baik. Untuk umum cukup atau masih ada? Ada sedikit majelis tambahan untuk Ibu Rania Ayu Seruni ya. Iya. Ini berkaitan dengan BAP nomor 8. Ini ada pointer yang Anda jelaskan gini. Sehingga bila ada tamu luar yang berkunjung ke apartemen, maka harus dijemput oleh penyewa atau diantar security apabila dikehendaki oleh penyewa. Apakah benar? Iya. Jadi kalau misalnya saya nyewa di sana terus saya datang antar jemput sendiri bisa kan? Tidak harus pakai security. Bisa. Ah, Tapi mungkin kalau satu-satu gitu bisa. kalau satu-satu intinya tidak jalan dua yang banyak lah ya. 1, 2, 3 nggak usah pakai security gitu. Nah, terus Ibu yang cinta apakah juga demikian di tempat Ibu? Kalau misalnya saya menyewa tempat Ibu, saya bisa mengajak tamu saya yang saya antar jemput sendiri Bisa. tanpa harus pakai security. Tidak. Oh, tidak perlu ya. Ibu, saya mau nanya Bu, di tempat Ibu itu areanya itu apakah juga berdekatan dengan tempat hiburan dan tempat perbelanjaan? Plaza, mau ada dua-duanya? Oh iya. Iya betul ya. Ibu juga ya. Iya. Tempat hiburan lain, mungkin ada bioskop, apa? Bioskop karena masih satu area sama mall. Tempat Ibu Yasinta juga ya. Oke. Untuk Ibu Rania, Iya. Ibu di Senayan nih, itu dekat nggak dengan gedung DPR RI? Saya pengetahuan Ibu. Lumayan sih. Lumayan dekat atau lumayan jauh? Lumayan. Lumayan dekat ya. Kan soal Senayan nih, saya fakta Senayan nih. Kalau Ibu Yasinta, Ya. Lumayan dekat. lumayan dekat juga. Oke. Oh Bu, ini soal ruang tamu Bu, Ibu Yasinta. Tadi kan Ibu memberikan ilustrasi. Kali kira-kira luasnya segini lah yang depan itu ya. Itu baru ruang tamunya. Kalau ruang-ruang lainnya berapa luasnya? Kayak ruang makan, ruang tidur. Tidak besar Pak. Tidak Kalau besar. kamar, ruangan kamar itu standar ya. Tempat tidur 2x2. Kayak dua. Ya. Yang mungkin ada sedikit tempat tidur. Nah kalau ruangan yang paling besar ya ruang tamu itu, dan yang cuma dapur sedikit ya, mungkin tidak besar juga. Ruang tamu itu didesain dekat dengan ruang makan nggak sama dapur? Ruang makan dan ruang tamu itu nyambung. Nyambung ya? Nyambung. Oke. Di ruang makan mejanya berapa sih Bu? Saya ingat. Ruang makan cuma punya kursi 4, Bersifat ya. meja bulat. Kalau tempat berani apakah juga begitu desainnya? Ruang makan dekat dengan ruang tamu? Saya belum pernah masuk ke unitnya. Oh belum pernah masuk. Oke, terima kasih. Baik, karena ini ada tambahan pertanyaan dari terdakwa, mungkin ada tanggapan atau kelanjutan pertanyaan, silakan. Saya hanya mengucapkan terima kasih untuk sidik wajah ini ya. Dah, itu aja ya. Baik, terima kasih juga kepada saksi. Tadi katanya ada bukti yang berbeda. Silakan terdakwa, saksi, penasihat hukum, ke bawah gitu. Terima kasih untuk saksi Rania dulu. Saksi Yasinta nanti. Saksi Rania, barang bukti nomor 651, satu bundel dokumen asli lease agreement Senayan City Residence. Iya. Iya.
Baik, barang bukti nomor 652, 4 lembar dokumen kopi letter of intent tulis apartemen Senayan City Resident. Selanjutnya, barang bukti nomor 653 yang terdiri dalam satu bundel dokumen asli. Ya. Invoice-nya. Iya. Untuk saksi ada cukup, kemudian selanjutnya dilanjutkan ke saksi Yasinta. Barang bukti nomor 747, 2 lembar dokumen kopi tenants agreement. Dilanjut barang bukti nomor 748, 1 lembar dokumen asli registration atas nama Mr. Munadi Herlambang. Selanjutnya barang bukti nomor 749, 1 lembar tindasan berwarna merah official receipt atau kwitansi. Oh iya benar. Sudah bayar. Pada saat dia cek 2010. Ini pada saat pertama saya ya benar sampai 25 tidak dimasukin di sini. Oh ya enggak, cuma luas berapa ada, cuma dia nanya tidak ada. Barang bukti 750 sama juga 1 lembar tindasan berwarna merah official receipt yang tanggal 12 Mei tahun 2010. Ya benar Pak. Barang bukti nomor 751, 4 lembar print out information invoice dari Starton. Ya. Dari 12.44 sampai dengan 11.45, kemudian ya diperpanjang. Benar, ya. Waktu itu 5.170. Itu mungkin nggak nyampe, ya itu 9.000%. Baik, yang terakhir barang bukti nomor 752, 2 lembar print out information invoice dari Starton. Ini 12.95 sampai dengan 20 ya. Baik, dari penuntut umum cukup. Cukup dari penasihat hukum dan terdakwa cukup. Jadi terima kasih Ibu saksi yang berdua ya.
Silakan bisa bertugas. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Berikutnya silakan pada penuntut umum untuk menghadirkan saksi Wafid Muharram dan Paul Nerwan. Paul Nerwan dan Wafid Muharram ke persidangan. Baik, saudara saksi Wafid Muharram dan Paul Nerwan, saudara tadi sudah bersumpah, kesempatan mereka pemeriksaan sekarang. Intinya terangkan yang benar, Bapak saudara ketahui dan alami ya. Kami persilakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Pak Wafid Muharram. Baik. Pak Wafid Muharram, pernahkah saudara diperiksa oleh penyidik KPK? Ya. Apakah keterangan yang saudara sampaikan itu sudah benar semua? Insya Allah benar. Di dalam pemberian keterangan, apakah saudara merasa dipaksa oleh penyidik atau oleh orang lain? Pernah Tidak. saudara periksa? Tidak ada. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi benar ya, Insya Allah. ini ya. Ya. Demikian juga untuk Pak Saul Paulus David Nerwan. Iya Pak. Betul ya? Sama itu Sama. semuanya? Pak Wafid Muharram, tadi saudara mengatakan kerja saudara adalah PNS pada Kemenpora. Ya. Betul ya? Apakah saudara punya jabatan di sana? Terakhir 2011 saya sebagai sekretaris kementerian. Sebagai sekretaris Kementerian. Kemenpora ya? Iya. 2011 Sampai dengan 2011. sampai 2011. Sejak kapan saudara menjabat sebagai Sesmenpora? 2007 akhir. 2007 akhir. Ya. Sebelum menjabat sebagai Sesmenpora, jabatan saudara? Saya kepala biro umum. Kepala Biro Umum. Betul. Terkait tugas-tugas saudara selaku Kepala Biro Umum, Kepala Biro Umum dulu apa tugas saudara? Kepala biro umum melayani kebutuhan internal. Kebutuhan internal. Ya. Terkait ada pengelolaan aset-aset juga ada di situ? Ada. Ada. Kemudian kalau terkait masalah tugas selaku Sesmenpora, Ya. apa tugas-tugasnya? Secara garis besar melayani organisasi administrasi kementerian. Ada di kementerian, Ya. termasuk pengelolaan aset-aset yang Termasuk. ada di kementerian itu. Termasuk. Oke. Kemudian terkait jabatan saudara, apakah saudara mengetahui adanya suatu proyek yang namanya proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional Ya. atau yang dikenal dengan istilah P3 Son Hambalang. Ya. Saudara tahu? Tahu. Sejak kapan saudara dapat saudara terangkan dari awal terkait masalah proyek ini? Awalnya saya tidak terlibat karena waktu itu saya masih di Direktorat Kepemudaan Dinas pada tahun 2004. Saya mendengar informasi dari pendahulu saya bahwa ada pembangunan yang terbengkalai di Bukit Hambalang. Waktu itu dayanya masih Sentul.
sejak 2004 sudah ada proses pembangunan di sana. Yang menggagas dan melaksanakan adalah Dirjen Olahraga. Saya baru dilibatkan sejak menjabat Kepala Biro Umum karena menyangkut aset. Tahun 2007 saya dilibatkan oleh pimpinan saya, Sekretaris Kementerian Pemuda Olahraga, untuk ikut mengurus sertifikat waktu itu. 2007 baru secara pelan-pelan dilibatkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada saat pergantian sesmen itu belum selesai masa sertifikat tahun 2007 akhir itu, sehingga saya sebagai penerus untuk mengamankan aset di Bukit Hambalang itu kami meneruskan pengurusan sertifikat. Oke, sabar dulu. Ya. Jadi dari awal itu terkait tanah tadi itu sebelumnya dikelola oleh Direktur Jenderal Olahraga Kementerian Pendidikan Nasional. Sekarang pindah ke Kemenpora Kementerian Olahraga tahun 2005. Oke. Masalah tanah tadi, sertifikat tanah itu apakah dari awal dari masa Dignas sampai dengan saudara menjabat tadi 2067 selaku kepala biro, iya, apakah juga belum selesai sampai sertifikat tanah itu? Sampai 2010 baru selesai. Baru selesai. Iya. Setelah saudara menjabat selaku saya asesmen 2007, selesai 2010. Asesmen itu ya. Iya. Terkait masalah pengurusan sertifikat ini, saudara bisa jelaskan bagaimana prosesnya itu? Masyarakat kok bisa sampai lama sekali dari 2004 sampai 2010? Saya tidak tahu awalnya bagaimana terjadinya permasalahan sertifikat ini. Tetapi pada sekitar tahun 2009 saya bertemu dengan deputi di JPN. Saya pertanyakan kenapa sertifikat Sentul itu tidak keluar. Padahal kan kami sudah punya aset di sana yang diamankan, yang dilanjutkan. Kami juga punya kebutuhan prioritas program untuk bangunan rumah olahraga. Jawaban dari Pak Bambang waktu itu deputi BPN yang jadi permasalahan adalah perlu surat dari pelepasan dari pemilik awal, itu Bapak Prabowo Sutejo, sehingga BPN meminta kita untuk mengusahakan surat itu. Itu yang saya tanggap permasalahan pokoknya dari pelepasan dari pemilik awal. Pemilik awal. Terkait penugasan untuk ini, apakah saudara menugaskan staf-staf saudara untuk melakukan pemrosesan ini? Iya, saya menugaskan Kepala Biro Umum Bapak Dilan Musid, menugaskan juga Pak Deddy Kusinar waktu itu, dan ada juga Pak Muhaimin. Jadi banyak yang bertanggung jawab untuk sertifikat ini. Kemudian, apakah juga menunjuk 3 orang tadi masih ada kesulitan? Apakah minta tolong kepada Nazarudin? Saya tidak bisa tolong, tapi beliau yang menawarkan. Beliau akan bantu untuk mengurus sertifikat. Nah, ini bagaimana prosesnya? 2009 akhir, setelah pergantian menteri, ini Saudara Kurniawan mengenalkan ke saya Ibu Rosa Manulang, dan beliau mengenalkan saya dengan Pak Nazarudin. Dalam pembicaraan, Pak Nazarudin menyampaikan akan membantu masalah sertifikat Hambalang. Seperti itu. Jadi ikut membantu Pak Nazarudin. Pak Nazarudin Membantu, ya. Pak Nazarudin itu siapa? Waktu itu yang saya tahu dikenalkan oleh Ibu Rosa, Bapak Nazarudin itu anggota DPR dari fraksi Demokrat. Iya. Oke. Kalau Ibu Mindo itu siapa? Yang saya tahu beliau pengusaha. Seorang pengusaha. Iya. Apakah ada hubungan antara Ibu Mindo dengan ada hubungan pekerjaan dengan Pak Nazarudin? Saudara tahu? Waktu itu saya tidak tahu. Waktu itu. Tidak tahu. Iya. Kalau belakangan saudara tahu? Belakangan tahu. Karena ada masalah Wisma Atlet kan jadi berkembang. Wisma Atlet yang itu ya? Iya. Terkait masalah ini tadi 2009 Akhirnya. belum berhasil. Apakah ketika minta tolong tadi saudara kepada di tahun Bu Rosa kemudian Pak Nazarudin,
apakah akhirnya berhasil? Jadi yang saya tahu dan kami lakukan begitu. Jadi mengusut tidak hanya mengandalkan dari bantuan Pak Nazarudin, kami juga tetap melakukan pendekatan-pendekatan kepada BPN dan lain sebagainya, pada tokoh-tokoh masyarakat di Bogor juga. Akhirnya tahun 2010 keluarlah SK dari Kepala BPN. Seperti itu. 2010. Ya. Pak siapa? Pak Joyo Winoto? Ya, BPN-nya itu saya tidak hafal. Pak Joyo. Apakah saudara sudah pernah bertemu dengan Pak Joyo Winoto? Belum pernah. Ya. Terus kemudian terkait masalah apakah ada, ini kan tadi kan Nazarudin kan memberi bantuan Ya. kepada saudara. Ya. Apakah ada suatu permintaan dari Nazarudin kepada saudara, kok dia rela membantu untuk mengurus sertifikat itu? Tidak ada pembicaraan untuk meminta timah bagai saya, tidak ada. Tidak ada permintaan. Tidak ada. Terkait tadi ada proses tadi sudah ada sertifikatnya. Ya. Oke. Setelah sertifikat ada, apakah proyek itu kan tadi belum jalan ya? Ya. Apakah setelah ada sertifikat tadi itu bisa berjalan? Alhamdulillah bisa. Berjalan. Ya. Waktu itu anggaran 2010 awal itu kami minta di Bintan karena belum ada sertifikatnya. Nah, pada saat sertifikat keluar, ada APBNP, kami proses lelang itu karena sudah dapat anggaran yang dari Departemen Keuangan itu. Ya. Berapa anggaran dari proyek tersebut? Tahun 2010 yang saya ingat awalnya 125 miliar, setelah itu ada APBNP 150 miliar, jadi 275 miliar. Itu yang saya tahu. 275 miliar. Itu pada kapan itu? 2010. 2010. Ya. Setelah APBNP atau sebelum APBNP? Setelah APBNP. Kemudian terkait masalah anggaran tadi, Ya. apakah ada perencanaan yang dibentuk oleh saudara dengan adanya tim asistensi? Ada ya. Itu awalnya belum terbentuk tim asistensi, kita hanya meminta teman-teman untuk bantu membuat simulasi berapa kebutuhan anggaran untuk pembangunan proyek Hambalang itu. Simulasi, akhirnya tim simulasi ini menyampaikan ke saya angkanya berubah-ubah, bahkan pernah sampai angka 3 triliun. Sampai 3 triliun itu tidak hanya untuk fisik tapi juga termasuk operasional, untuk non fisik juga. Akhirnya waktu itu angka fiksnya yang saya terima itu 2,5 triliun, 1,1 untuk fisik, 1,4 untuk non fisik. Seperti itu. Ya. Yang fisik berapa tadi? 1,1. 1,1. Ya. Yang non fisik? Non fisik 1,4. 1,4. Ya. 2,5 triliun. 2,5 itu diperkirakan ya sampai nanti Hambalang betul-betul optimal. Ini tidak terkait dengan multi years yang 3 tahun, tidak. Kemudian terkait tim asistensi, Ya. itu siapa saja yang di situ? Yang saya ingat ada Pak Deddy Kusinar, ada Pak Padilla, ada Pak Muhaimin, ada Bu Lisa, ada Pak Wid. Apakah juga termasuk Pak Paul? Paul tidak, Masuk di situ sebagai tim asistensi? tidak masuk. Sehingga saya tidak masuknya. Tidak masuk. Kemudian, apakah tadi kan 2,5 miliar? Ya, triliun. Itu apakah triliun? Apakah ada suatu pembagian pekerjaan? Nanti yang 1,1 dipegang oleh siapa? Kemudian yang 1,4 dipegang oleh siapa? Dalam konteks simulasi ada, mempersiapkan bahan ada. Yang 1,1 itu kan ahli fisiknya Ibu Ida. Itu yang menghitung untuk fisik. Untuk alat, untuk non fisik alat itu Ibu Lisa. Ibu Ida Nuraida. Ya, kalau tidak salah itu. Terus Ibu Lisa Lukitawati Isa. Ya, saya tahunya Bu Lisa sama Bu Ida. Ini Ibu Ida ini siapa ini? Apakah orang Sesmenpora atau Kemenpora atau orang dari mana? Bukan, beliau menawarkan untuk membantu menghitung simulasi tadi.
Orang dari luar. Dari luar. Karena beliau pengalaman. Oke. Kalau Ibu Lisa ini siapa? Sama seperti Ibu Ida, semacam konsultan seperti itu. Beliau kita rekrut untuk membantu menghitung simulasi. Oke. Apakah orang Kemenpora tidak mampu untuk menghitung seperti ini? Orang Kemenpora? Iya. Konten saya tidak ada yang kapabel untuk menghitung itu. Oke. Kemudian ini kan sudah ada angkanya. Iya. Oke. Terkait masalah proses lelang. Iya. Apakah saudara tahu siapa yang berminat untuk mengerjakan itu? Saya kebetulan tidak mengikuti proses lelang, jadi saya tidak tahu siapa yang daftar. Siapa yang daftar? Ya itu kan di PPK sama panitia pengadaan. Oke. PPK-nya siapa? Pak Deddy Kusdinan. Oke. Apakah saudara pernah mendengar ada keinginan dari Mindo Rosalina ingin mengerjakan proyek itu? Waktu saya Bu Rosa itu yang saya tahu sesuai dengan pertemuan dengan Pak Jarudin, beliau akan mengawal Wisma Atlet, akan mengawal pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Itu yang saya tahu, yang awal-awalnya. Belakangan Ibu Mindo juga sebenarnya berminat juga untuk ikut ke Hambalang, tapi saya tidak tahu beliau jadi atau tidak jadi daftar dan perusahaan apa yang masuk. Kemudian apakah saudara juga mendengar atau mengetahui